Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aditya Nuraini MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, saya Salwatskia dengan NIM 12480100005 semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, dan berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Alasan saya membuat video ini yaitu karena saya ingin memperbaiki nilai UTS filsafat saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi filsafat ilmu yang meliputi pertama, definisi filsafat, tujuan dan fungsi. Kedua, ruang lingkup filsafat dan pendekatan-pendekatannya. Ketiga, hakikat filsafat. Keempat, dimensi-dimensi kajian filsafat. Kelima, aliran-aliran filsafat dan cabang filsafat. Keenam, ilmu filsafat dan agama. 7, cakupan filsafat ilmu. Dan yang terakhir, yaitu permasalahan dalam filsafat ilmu. Filsafat. Definisi dari filsafat menurut Hasbullah Bakri, filsafat adalah pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, mulai dari ketuhanan, alam semesta hingga manusia. Tujuan filsafat yaitu mencari kebenaran, memahami hakikat alam semesta, memahami hakikat Tuhan, menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, dan memberikan konsep yang masuk akal mengenai alam semesta. Lalu fungsinya yaitu membangun kerangka berpikir, mengembangkan kemampuan analitis, memahami diri dan dunia, dan yang terakhir yaitu mencari kebenaran. Next, kita ke ruang lingkup. Ruang lingkup filsafat ilmu terdiri dari kosmologi, ontologi, philosophy of mind, aksiologi, dan epistemologi. Kosmologi yaitu suatu pemikiran dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, serta proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata dan sebagainya. Ontologi yaitu pemikiran tentang asal-usul kejadian alam semesta, dari mana dan ke arah mana proses kejadiannya. Philosophy of mind yaitu pemikiran filosofis tentang jiwa dan bagaimana hubungannya dengan jasmani, serta bagaimana tentang kebiasaan berkehendak manusia, dan sebagainya. Aksiologi yaitu pemikiran tentang masalah-masalah nilai, termasuk nilai-nilai tinggi dari Tuhan, misalnya nilai moral, nilai agama, nilai keindahan, atau estetika. Yang terakhir ada epistemologi, yaitu pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh, apakah dari akal pikiran atau rasionalisme, pengalaman panca indera atau empirisme, dari ide-ide idealisme atau dari Tuhan teologisme. Next ada pendekatan-pendekatan dalam filsafat. Yang pertama ada pendekatan ontologi, yaitu ilmu yang pertama kali ada dan digunakan dalam filsafat dan ilmu komputer. Pada tinjauan filsafat, ontologi adalah pembelajaran tentang sesuatu yang ada. Yang kedua ada pendekatan epistemologi. Epistemologi yaitu untuk menjawab dari mana asal atau sumber sesuatu itu, dan bagaimana cara mendapatkan atau memperoleh sesuatu yang dimaksud. Next ada pendekatan aksiologi, yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Next ada pendekatan rasionalisme, yaitu menekankan pencapaian kebenaran melalui pembuktian, logika, dan analisis fakta dengan pengetahuan berasal dari pikiran. Next ada pendekatan positivisme. Pendekatan ini muncul pada abad ke-19, berfokus pada penjelasan ilmiah melalui metode terorganisir. Next ada pendekatan rasionalisme kritis, yaitu pendekatan yang menilai kebenaran pengetahuan melalui metode falsifikasi, di mana teori dianggap mendekati kebenaran jika dapat bertahan dalam pengujian. Next ada pendekatan konstruktivisme, yaitu realitas dibentuk melalui pengalaman, preferensi, dan pendidikan individu, bukan secara ilmiah atau ditentukan Tuhan.
Next, ada pendekatan empirisme, yaitu suatu paham yang menekankan pentingnya pengalaman sebagai sumber pengetahuannya. Next, ada pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang dimulai dari pernyataan umum yang kebenarannya sudah diketahui atau diyakini. Next, ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini yaitu metode berpikir yang dimulai dari observasi kasus-kasus khusus untuk mencapai kesimpulan yang lebih umum. Next, ada pendekatan kritis, yaitu menekankan pemahaman mendalam terhadap kajian filsafat. Next, ada pendekatan konsepsional, yaitu berfokus pada pemahaman dan analisis konsep-konsep dasar yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Next, ada pendekatan biografikal. Pendekatan ini menekankan pemahaman menyeluruh tentang tokoh filsafat. Dan yang terakhir yaitu pendekatan logika dan dialektika. Metode penting untuk membangun dan memahami pengetahuan ilmiah. Logika fokus pada prinsip penalaran sahih untuk memastikan argumen ilmiah itu valid. Kalau dialektika, yaitu melibatkan dialog antara pandangan bertentangan, menemukan kebenaran melalui interaksi gagasan, bukan penalaran linear. Selanjutnya yaitu hakikat filsafat. Hakikat filsafat adalah berpikir secara mendalam, menyeluruh, dan global, serta dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Aristoteles, hakikat filsafat berhubungan langsung dengan ada sebagai pengada atau ada sebagai sebab dan prinsip pertama dari kenyataan tertinggi. Menurut Plato, hakikat filsafat itu bukan terletak pada kenyataan atau penampakan lahirian yang terbatas, tetapi pada keluhuruan ide yang bersifat mendasar dan absolut. Ia menjelaskan bahwa filsafat atau kebijaksanaan sejati adalah pengetahuan mengenai hakikat atau aret dari sesuatu yang diperoleh melalui kontemplasi, bukan melalui aksi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dimensi kajian filsafat. Dimensi kajian filsafat terdapat 3, yaitu ada dimensi ontologi, dimensi epistemologi, dan dimensi aksiologi. Pertama, saya akan membahas dimensi ontologi. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani onta, yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos berarti studi tentang. Jadi, ontologi adalah studi yang membahas sesuatu yang sungguh-sungguh ada. Secara terminologis, ontologi diartikan sebagai metafisika umum, yaitu cabang filsafat yang mempelajari sifat dasar dari kenyataan. Objek formal ontologi adalah memberikan dasar yang paling umum tiap masalah yang menyangkut manusia, dunia, dan Tuhan. Yang kedua, ada dimensi epistemologi. Epistemologi sering disebut teori pengetahuan. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos artinya teori. Jadi bisa dibilang epistemologi didefinisikan sebagai dimensi filsafat yang mempelajari asal mula, sumber manfaat, dan sahihnya pengetahuan. Yang ketiga ada dimensi aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu atau teori. Aksiologi sebagai teori tentang nilai yang membahas tentang hakikat nilai, sehingga disebut filsafat nilai. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Selanjutnya yaitu ada aliran filsafat. Aliran filsafat ini terbagi 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan dahulu aliran dalam persoalan keberadaan. Dalam aliran persoalan keberadaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalam segi kuantitas ada monoisme. Monoisme yaitu aliran yang menyatakan bahwa hanya ada satu kenyataan fundamental atau pemahaman yang menganggap satu hakikat. Yang kedua ada dualisme, yaitu serba dua, aliran yang menganggap adanya dua substansi yang masing-masing berdiri sendiri, atau bisa juga dibilang
pemahaman dua hakikat. Next ada pluralisme atau serba banyak, yaitu aliran yang tidak mengakui adanya satu substansi atau dua substansi melainkan banyak substansi, yaitu pemahaman dengan banyak sumber. Selanjutnya dalam segi kualitas, yang pertama itu spiritualisme, ajaran yang menyatakan bahwa kenyataan yang terdalam adalah roh. Kedua ada materialisme, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada hal yang nyata kecuali materi. Next dari segi proses kejadian atau perubahan. Yang pertama mekanisme atau serba mesin menyatakan bahwa semua gejala peristiwa dapat dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik. Yang kedua teleologi atau serba tujuan, berpendirian bahwa yang berlaku dalam kejadian alam bukanlah kaidah sebab akibat. Akan tetapi sejak semua memang ada sesuatu kemauan atau kekuatan yang mengarahkan alam ke suatu tujuan. Ketiga ada vitalisme, yaitu memandang bahwa kehidupan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara fisika, kimiawi, karena hakikatnya berbeda dengan yang tidak hidup. Yang terakhir ada organisisme, yaitu aliran ini biasanya dilawankan dengan mekanisme dan vitalisme. Yang kedua yaitu aliran-aliran dalam persoalan pengetahuan. Yang pertama persoalan pengetahuan yang bertalian dengan sumber-sumber pengetahuan. Di sini meliputi rasionalisme, yaitu berpandangan bahwa semua pengetahuan bersumber pada akal. Ada empirisme, yaitu berpendirian bahwa semua pengetahuan diperoleh lewat indera. Next ada realisme, yaitu adalah aliran yang menyatakan bahwa objek-objek yang diketahui adalah nyata dalam dirinya sendiri. Terakhir ada kritisisme, adalah aliran yang berusaha menjawab persoalan pengetahuan dengan tokohnya Immanuel Kant. Yang kedua yaitu persoalan pengetahuan yang menekankan pada hakikat pengetahuan. Meliputi idealisme, berpendirian bahwa pengetahuan adalah proses-proses mental ataupun proses-proses psikologis yang sifatnya subjektif. Ada empirisme, berpendirian bahwa hakikat pengetahuan adalah berupa pengalaman. Yang ketiga ada positivisme, berpendirian bahwa kepercayaan yang dogmatis harus digantikan dengan pengetahuan faktawi. Yang keempat, pragmatisme, itu tidak mempersoalkan apa hakikat pengetahuan, melainkan menanyakan apa guna pengetahuan tersebut. Yang terakhir yaitu aliran-aliran dalam persoalan nilai-nilai atau etika. Yang pertama ada idealisme etis, adalah aliran yang meyakini hal-hal berikut ini. Pertama, adanya suatu skala nilai-nilai, asas-asas moral atau aturan-aturan untuk bertindak. Kedua, lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat spiritual atau kerohanian ataupun mental daripada yang bersifat indera atau kebendaan. Yang ketiga, lebih mengutamakan kebebasan moral daripada ketentuan kejiwaan atau alami. Yang keempat, lebih mengutamakan hal yang umum daripada hal yang khusus. Next, yang kedua yaitu ada deontologisme etis. Itu berpendirian bahwa sesuatu tindakan dianggap baik tanpa disangkutkan dengan nilai kebaikan suatu hal. Ketiga ada etika teleologis, merupakan bagian dari etika aksiologis atau etika berdasarkan nilai yang membuat ketentuan bahkan kebaikan atau kebenaran suatu tindakan sepenuhnya bergantung pada sesuatu tujuan atau sesuatu hasil. Yang keempat ada hedonisme, yaitu menganjurkan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang didasarkan pada kenikmatan, kesenangan, pleasure. Penganjuran aliran ini adalah Cyrenaics 400 sebelum Masehi, menyatakan bahwa hidup yang baik adalah memperbanyak kenikmatan melalui kenikmatan indera dan intelek. Yang terakhir ada utilitarisme, adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kenikmatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya saya akan membahas tentang cabang filsafat.
Yang pertama ada ontologi, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Kedua ada epistemologi, itu istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Ketiga, aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios yang berarti nilai dan kata logos berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai menurut Mubin 2019. Poin selanjutnya yang akan dibahas yaitu ilmu filsafat dan agama. Ilmu menurut Surjono Sukanto adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan logika. Pengetahuan harus bersifat objektif, artinya dapat diperiksa dan diuji secara kritis oleh orang lain. Filsafat menurut Plato 427-347 sebelum Masehi mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan mengenai hakikat atau kenyataan yang sebenarnya. Ketiga ada agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti berjalan atau berubah. Jadi agama berarti tidak berubah, atau agama adalah sistem kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang mengatur tata keimanan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tadi saya sudah membahas definisi dari agama, filsafat, dan ilmu. Sekarang saya akan membahas jalinan atau kolerasi ilmu, filsafat, dan agama. Persamaan ilmu filsafat dan agama ini merupakan tiga institut yang sama-sama mencari kebenaran. Perbedaannya dari segi sumber, ilmu dan filsafat bersumber pada akal budi atau rasio manusia, sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan. Dari segi metode, ilmu melalui riset, empiris, dan percobaan. Kalau filsafat melalui akal budi dan rasio secara mendalam. Dan yang terakhir, kalau agama itu melalui kitab suci berupa firman Allah dan Rasulnya. Poin selanjutnya yang akan dibahas yaitu cakupan filsafat ilmu. Terdiri dari epistemologi, ontologi, metodologi, logika, dan etika. Epistemologi yaitu menyelidiki sifat pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan kriteria apa yang membuat suatu klaim dapat disebut sebagai pengetahuan. Ontologi menganalisis tentang apa yang ada atau realitas, sifat dasar dari objek yang dipelajari dalam ilmu, pengetahuan, dan hubungan antara dunia fisik dan dunia mental. Metodologi mempelajari metode-metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah, seperti metode induktif, deduktif, atau hipotesis deduktif. Logika menganalisis struktur argumen dan penalaran dalam ilmu pengetahuan, serta memastikan bahwa argumen ilmiah bersifat valid dan sound. Etika membahas implikasi moral dari penelitian ilmiah, seperti masalah etika dalam eksperimen pada manusia atau hewan. Bahasan terakhir dari materi filsafat ilmu ini yaitu permasalahan dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada permasalahan epistemologi, itu permasalahan tentang ilmu. Permasalahan tersebut membahas tentang segi-segi pengetahuan. Yang kedua ada permasalahan metafisis, permasalahan metafisis tentang ilmu, yaitu metafisika adalah teori mengenai apa yang ada. Yang ketiga permasalahan metodologis, permasalahan metodologis tentang ilmu. Metodologi ilmu merupakan penelaah terhadap metode yang dipergunakan dalam suatu ilmu. Yang keempat ada permasalahan logis, atau permasalahan logis tentang ilmu. Dalam menentukan kesimpulan pada suatu ilmu haruslah memenuhi syarat logika.
Yang kelima, ada permasalahan etis atau permasalahan etis tentang ilmu. Permasalahan etis dari ilmu mengandung implikasi baik atau buruk bagi kehidupan. Yang terakhir ada permasalahan estetis. Permasalahan estetis tentang ilmu. Aspek estetis mempermasalahkan tentang keindahan atau keburukan.